Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Pak, apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah sehat. Ibu Febri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Cuman ya ada sedikit salah sih. Nah, kok bisa begitu Bu? Kalau diperhatikan memang saya lihat ada sesuatu yang mengganjal gitu di hati Ibu, nggak seperti biasanya gitu. Ada apa Bu? Iya Pak, sebetulnya saya pengen ngobrol sama Bapak dari kemarin-kemarin, tapi sepertinya Bapak banyak acara, banyak kegiatan di luar ya Pak. Jadi kalau tidak keberatan dan Bapak ada waktu, mungkin kita bisa ngobrol sebentar Pak. Boleh Bu, kebetulan hari ini saya di kosong ya. Kalau ada yang ingin disampaikan, mangga Ibu silahkan. Bapak nggak mudik Pak? Hari ini belum. Insya Allah besok Bu Febri sendiri ini belum mudik juga. Iya, nanti rencananya Apa sih sudah mudik Bu? belum, Pak. Nanti rencananya sih nanti malam gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan sekarang nih Bapak ada waktu ya kita ngobrol dulu yang dari kemarin unek-unek saya yang ingin saya sampaikan gitu, Pak. Boleh Bu, silakan ada yang perlu disampaikan, mangga Bu. Gini, Pak. Saya itu bingung mau mulai dari mana ya? Coba Ibu Febri ya ceritakan yang Ibu rasakan terkait mungkin yang eh, Ibu Febri dirasakan terkait mungkin di kelas atau seperti apa, silakan. Tidak usah bingung Bu, tenang saja. Ah, saya itu bingung. Sebentar lagi kan sudah mau ujian sekolah ya, Pak. Tapi ada sedikit masalah di kelas itu. Ada siswa saya yang kedapatan berpacaran gitu. Saya dapat laporan dari temannya itu Pak. Lalu Bu Febri sendiri gitu ya, bagaimana menanganinya? Coba ceritakan seperti apa lebih lanjutnya. Ya saya cuman khawatir sih Pak kalau mereka berdua itu jadi nggak fokus, terus jadi ketinggalan pelajaran, sementara ujian nasional, ujian sekolah itu udah di depan mata gitu Pak. Hmm. Jadi kalau menurut Bu Febri sendiri, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa nih? Terkait apa nih yang akan disampaikan? Hmm, saya ya mau curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi dari masalah ini Pak. Oke Bu Febri ya, mudah-mudahan hari ini pertemuan hari ini dapat menemukan solusi permasalahan yang Bu Febri hadapi gitu ya, solusi terbaik terkait yang Bu Febri hadapi. Gini ya Pak, saya itu kepikiran, tadi yang udah saya sampaikan, dua orang siswa saya itu katanya sih berpacaran. Nah, berpacarannya itu kalau masih sekedar hanya ya apa ya, cuman apa ya, di dibilang serius juga namanya masih anak SD gitu ya Pak ya. Gimana ya Pak? Bingung Pak saya mau ceritanya. Nah, kalau seperti itu, eh, apa hambatan Ibu Febri sendiri ya terkait siswa tersebut berpacaran itu gitu ya? Hambatannya seperti apa? Solusinya seperti apa? Ada solusi lain yang memang Bu Febri apa namanya pecahkan terkait permasalahan tersebut? Jadi gini Pak, dia kalau kalau hanya bilang bu si A suka sama si B itu kan saya hal wajar gitu ya Pak. Tapi ternyata itu udah sampai ke yang berani nganter pulang gitu Pak, naik naik motor berboncengan, berpegangan gitu, dianterin pulang itu kan gimana ya? Seperti
udah seperti anak SMA gitu. Mungkin karena ya beda zaman kali ya Pak ya. Sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan usia SD ini masih main-main, paling suka cuma sekedar suka. Tapi ini udah, kalau menurut saya sih sudah agak jauh gitu Pak, dikatakan berpacarannya. Betul sekali, Bu ya. Memang hari ini perkembangan zaman, perkembangan yang memang anak-anak itu sudah luar biasa begitu ya. Bukan hanya teknologi, tapi memang hari ini apa budaya permainan tradisional pun sudah hilang gitu. Nah, terkait memang permasalahan siswa pacaran ini yang baru kelas 6 SD ya, Bu ya. Iya Pak, di kelas 6. Nah, Nah, terkait ini, lalu bagaimana pendapat Ibu Febri sendiri gitu? Jadi kalau kemarin itu yang sudah saya lakukan itu, pertama saya ajak ngobrol mereka berdua. Saya kasih pengertian karena memang ada ya Pak di materi kelas 6 itu kan tentang masa pubertas. Memang kalau saya bilang ke mereka kalau ada rasa suka itu wajar, tapi jangan di apa ya, terus dinyatakan terus akhirnya jadian gitu ya Pak. Saya udah kasih pengertian sama mereka sebelum saya laporkan ke orang tuanya gitu Pak. Nah, kalau seperti itu, bagaimana caranya Ibu Febri mengatasi masalah tersebut? Saya ini kan mereka sudah kelas 6, jadi saya pikir kan sudah bisa diajak ngobrol, udah ngerti gitu ya Pak. Jadi saya berusaha belum menyampaikan masalah ini ke orang tua, tapi ternyata orang tuanya sendiri dari yang pihak perempuan itu tahu. Mungkin ada yang mungkin mereka punya grup atau bagaimana sampai orang tua anak yang perempuan ini bilang ada hal yang tidak menyenangkan, dan kemarin saya sudah ngobrol, beliau sudah ke sekolah terkait dengan hal pacaran ini, sampai mungkin ya berlinang air mata, yang ibu yang si perempuan ini merasa malu gitu Pak, karena kabar yang beredar itu udah tidak hanya sekedar berboncengan atau bagaimana, cuman belum mau terbuka banget apa saja yang dia dengar dari siapa, juga tidak mau menyebutkan sumber informasinya gitu Pak. Hmm. Terus terkait orang tua itu tahu anaknya pacaran itu, Ibu sudah cari tahu dari siapa atau memang anak itu sendiri yang memang bilang ke teman-temannya dipanggil karena itu atau seperti apa, Bu? Karena orang tuanya kan sudah terlanjur tahu, ya saya akhirnya ceritakan sama orang tuanya, memang sudah eh, sebentar ya Pak, ada masalah sebentar sebentar dek, sebentar dek, maaf ya Pak. Ya, Itu nggak apa-apa, santai aja, Bu. Santai. iya, soalnya lagi di rumah. Eh, Hmm. jadi saya udah ngobrol dengan orang tuanya yang pihak perempuan, cuman yang pihak laki-laki belum, memang belum, saya ini belum ngobrol bertiga gitu. Terus orang tuanya memutuskan untuk anaknya ini, yang perempuan ini, jangan ke sekolah dulu gitu. Jadi kemarin sempat nggak masuk berapa hari gitu ya, udah sekitar 3 hari lah. Jadi tidak masuk sekolah. Sementara kan sebentar lagi sudah mau ujian sekolah gitu Pak. Takutnya bisa menghambat atau jadi pengaruh ke nilai akademiknya. Gimana ya Pak? Itu sudah bagus ya Bu ya yang dilakukan oleh Bu Febri sudah bagus. Selanjutnya Bu Febri sendiri bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah memang eh, apa berkomunikasi dengan orang tuanya, berkomunikasi dengan siswa itu sendiri seperti apa Bu tindak lanjutnya? Karena ini masalahnya tidak hanya di rumah, juga butuh kerjasama dengan orang tua. Kalau
di rumahnya kan sudah saya percayakan dengan orang tua bagaimana mereka memberikan nasihat, karena yang lebih tahu karakter anak itu kan orang tuanya sendiri gitu ya Pak. Kalau di sekolah yang akan saya lakukan, yang kemarin sudah saya lakukan itu adalah memberi tugas. Jadi menulis pernyataan bahwa mereka memang melakukan kesalahan, dan menulisnya itu pada saat jam istirahat. Jadi pada saat temannya istirahat, mungkin ada kegiatan aktivitas bermain atau apa, mereka berdua saya kasih tugas menulis di tempat yang terpisah untuk supaya mereka bisa merefleksi. Itu sih Pak, sementara sih itu yang kemarin saya lakukan. Terus terkait memang orang tua sudah dihubungi atau seperti apa Ibu? Jadi kalau yang dari pihak perempuan tadi kan sudah saya hubungi. Nah, ternyata yang pihak laki-laki ini juga orang tuanya mendengar gitu ya Pak. Karena saya juga nggak tahu mungkin mereka dapat infonya bagaimana, dari mana gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya beri pengertian juga, karena anak-anak kita ini sekarang ya hidup di zaman digital yang udah nggak asing lagi sama handphone gitu. Mungkin saya sarankan untuk mengecek HP-nya secara berkala, walaupun diberi kebebasan, karena kita tahu sekarang ini kan udah, ya kasihan juga kalau mereka tidak pegang HP, sementara zaman sekarang kan HP itu udah kayak nggak bisa lepas lagi dari mereka. Mungkin saya juga masih solusinya untuk dicek, pantau aja WA-nya, isi WA-nya gitu kan. Kadang-kadang kan anak-anak juga kalau tidak terkontrol itu bisa uh, ke gimana ya Pak, terjerumus gitu. Nah, ini contohnya salah satunya ya seperti ini, ternyata ada yang pacaran gitu Pak. Nah, terkait permasalahan ini, siapa saja sih yang harus Ibu libatkan gitu untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu ini gitu ya, untuk memang menetralisir yang memang kejadian seperti ini lagi gitu. Ya, karena anak-anak saya kira juga udah mulai ada perubahan dari tingkah lakunya, kemudian orang tuanya, kedua kedua orang tuanya dari pihak perempuan dan laki-laki juga udah ngerti juga, sudah bersedia membantu, karena ini kan anak kita gitu. Maksudnya anak saya di sekolah, saya sebagai orang tua, kalau di rumah kan sama orang tua masing-masing. Selain orang tua juga saya mungkin akan melibatkan teman-teman satu kelasnya, apabila melihat ada yang tidak pas atau tidak wajar gitu, saya minta untuk dilaporkan ke saya. Dan juga mungkin untuk renungan, ya saya beri tugas mereka untuk beristighfar gitu Pak. Istighfar sebanyak-banyaknya, jika misalkan tergoda ingin misalkan bertemu atau berdua, jalan berdua, pulang berdua, itu saya selalu sarankan untuk istighfar aja. Boleh suka, tapi nanti sekarang belum saatnya gitu Pak. Sudah bagus Bu Febri, alhamdulillah ya, sudah bagus seperti itu gitu ya. Jadi memang ketika ngasih memang apa ke anak itu tidak ada kata hukuman gitu ya, tapi konsekuensi ketika melanggar peraturan yang ada di sekolah gitu ya. Bu Febri sudah bagus ya, memang harus seperti itu. Jadi tidak ada bentuk hukuman fisik, verbal dan yang lainnya juga gitu ya. Sudah bagus Bu Febri seperti itu. Dan alhamdulillah gitu ya, sudah menemukan solusi supaya siswa kelas 6 umumnya gitu ya bisa bisa menjalankan aturan sekolah, yaitu tidak berpacaran. Iya Pak, terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan curhat saya. Itu kenyataan yang memang terjadi di sekolah kita, yang terutama di kelas 6, khususnya di kelas 6C, kelas saya itu Pak. Sekarang saya jadi
gimana ya, sudah sedikit lega gitu karena Bapak pun sudah gimana memberikan arahan dan saran sehingga saya bisa apa yang saya lakukan itu ternyata tidak salah gitu ya, dan Bapak mendukung itu. Mungkin itu yang apa ya bisa saya sampaikan. Alhamdulillah Bapak mau dengerin curhat saya sedikit lega gitu. Tidak apa-apa, santai saja ya Bu. Di sela mau mudik juga nih. Oh, Ya, iya. pokoknya Bu Febri luar biasa hebat ya Bu Febri. Insya Allah pasti bisa menangani siswa-siswa yang memang perlu yang harus ditindak gitu ya. Siswa-siswa yang harus memang kita kasih soft terapi juga gitu ya, terkait memang aturan yang ada di sekolah harus ditegakkan, tapi memang ketika aturan-aturan itu harus memang tidak melewati batas ya, jangan sampai ngasih hukuman gitu ya, hukuman tapi konsekuensi ketika memang kita pahamkan ketika mereka melanggar aturan sekolah, maka nah itu konsekuensi. Dilanggar, berarti konsekuensinya harus memang ada konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut. Begitu mungkin Bu Febri ya. Luar biasa sekali. Insya Allah Bu Febri pasti bisa. Semangat ya. Semangat insya Allah pasti bisa. Luar biasa sekali Bu Febri ya. Terima kasih Pak Denny atas waktu yang diberikan. Mungkin nanti akan saya sampaikan lagi bagaimana perkembangan dari masalah yang terjadi di kelas saya. Mungkin kita lihat saja dulu ya Pak, 2 bulan ke depan atau ya minimal 1 bulan ke depan gitu Pak. Rencana tanggal berapa nih ada tindak lanjutnya lagi? Sebenarnya Lagi. Setelah ujian sekolah bagaimana Pak? Jadi di bulan Mei gitu. Tanggal berapa Bu kira-kira nih? Tanggal jangan di hari pertama kali ya Pak, di hari ketiga mungkin ya. Kan kita masuk tanggal 2, berarti tanggal 5 Mei gitu. Tanggal 5 Mei gitu ya Pak. Ya, boleh. Baik Bapak, terima kasih. Aduh, alhamdulillah. Sama-sama. Ya, selamat berlibur ya Bu Febri ya. Sama-sama. Mudah-mudahan mudiknya selamat dan sampai tujuan. Ya, begitupun sebaliknya Bapak sekeluarga juga selamat mudik, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin Pak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.